Hai Sobat Wiki, dalam Wiki Overseas kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masa new normal di Swiss dan bagaimana WHO mengantisipasi datangnya gelombang kedua COVID-19. Nah, di sini kita akan berbincang dengan Pak Ludi. Beliau merupakan Head Multisectoral for Health Security and International Health Regulation WHO. Bagaimana informasi dari beliau? Kita langsung saja ya. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan awal Pak Ludi. Pak Ludi, Ya, di sini kan gelarnya sangat panjang sekali ya. Head Multisectoral for Health and Security and International Health Regulation WHO. Nah, sebenarnya ini tuh di WHO sendiri Pak Ludi menangani bagian apa, Pak? jadi di WHO saya menangani bagian namanya World Health Emergency Preparedness Program. Nah, jadi ini preparedness terhadap segala sesuatu yang berbentuk pandemi. Nah, pandemi itu tidak hanya di, uh, dipimpin oleh Kementerian Kesehatan, karena seluruh kementerian lintas sektor itu harus bekerja sama. Oleh karena itu, WHO membuat satu unit khusus yang khusus untuk lintas sektor. Jadi dalam bahasa Indonesia, multisectoral engagement itu adalah dari kerjasama lintas sektor untuk health security, untuk preparedness, health security preparedness. Nah, dari situ kita unit ini membantu 196 negara. Jadi dari keseluruhan benua ya, ada dari Afrika, ada di Pasifik, semua kita harus membantu negara-negara bagaimana caranya untuk memaksimalkan kerjasama lintas sektor untuk menangani pandemi. Khususnya bagaimana kita itu menanamkan negara itu agar lebih prepared di masa ke depan. Jadi pandemi ini kan bukan baru ya, cuman yang baru global ini COVID-19. Dulu ada yang namanya H1N1, ya, Iya. H1N1, dulu ada SARS, dulu ada MERS. Tapi tidak seglobal sekarang ini. Nah, sekarang ini kan global. Sebetulnya himbauan WHO terhadap negara untuk memaksimalkan kerjasama lintas sektor itu sudah lama. Cuman lintas sektor itu umumnya tidak banyak yang bekerja sama ya, untuk karena melihatnya ini sektor kesehatan gitu kan. Tidak mungkin terjadi ada pandemi. Nah, sekarang terjadi pandemi, jadi kita ini mereka mungkin banyak negara sekarang memaksimalkan karena kepemimpinan untuk menangani pandemi ini sendiri kan tidak hanya dari Kementerian Kesehatan sekarang kan, Iya. dari ini kan ada namanya BPN kalau tidak salah kan. Jadi badan inilah yang badan ini yang menangani kerjasama lintas sektor. Nah, unit kami di WHO ini adalah untuk membantu pemerintah menangani lintas sektor tersebut, tapi khususnya untuk membuat kesiapan negara itu di masa ke depan. Oke, baik. Nah, saat ini kan Pak Ludi ada di Swiss, khususnya di kota Geneva ya, Pak ya. Nah, Ya, di sana sendiri sudah memasuki masa new normal ini, Pak. Nah, terkait new normal ini, bagaimana sih negara Swiss ini memulai new normal? memulai new normal itu kan harus dilihat kalau curve pandemic itu flattening. Jadi dalam arti kasus itu menurun, jumlah kematian itu menurun. Jadi itu dimulai dengan waktu semasa lockdown itu dimonitor, di mana kapan kiranya untuk bisa dibuat lebih kemudahan untuk orang kembali untuk Beraktivitas. beraktivitas belanja atau segala macamnya ya. Dan itu kan diperlukan untuk ekonomi khususnya ya. Jadi ya, ekonomi itu harus jalan. Nah, itu pun tapi tidak
diputuskan sedemikian rupa tanpa khususnya dengan bukti-bukti dari scientific. Jadi apakah di Geneva ini, di Swiss khususnya, semua itu ada penurunan atau tidak, itu nomor satu. Nomor dua, itu bagaimana tingkat penyebaran penyakit itu tersebut. Ada kasus baru atau tidak. Nah, setelah diputuskan untuk dibuka kembali dan orang boleh keluar dari rumah, dari lockdown, itu melihat karena penurunan drastis gitu ya. Nah, di Swiss itu kan segala sesuatu fasilitas itu ada, dalam arti misalnya waktu lockdown itu orang yang tidak bekerja, akhirnya pemerintah memberikan subsidi. Orang yang perusahaan yang mesti tutup itu diberikan subsidi atau diberikan keringanan untuk pajak. Jadi memang sudah teratur dalam bentuk persiapan dari negara ini, dalam bentuk legislasi juga ada, ya, dalam bentuk juga untuk protokol-protokol untuk bagaimana caranya kalau jika dibuka, apakah bisa kita tidak baru. Nah, kalau ada penyebaran baru pun itu normal, pasti ada. Kalau dibuka di negara manapun, kalau dia membuka pasti ada kasus baru. Yang terpenting adalah walaupun ada kasus baru, banyak negara, tidak hanya Switzerland, banyak negara itu sudah paling tidak berpengalaman untuk menanganinya. Karena kan dari jumlah kasus yang ada, pasti ada yang sembuh kan? Nah, dari yang sembuh itu mereka banyak belajar. Jadi mungkin dari awalnya mereka panik, itu normal, termasuk Swiss juga panik, ya, United Kingdom juga panik, apalagi Amerika. Tapi dengan adanya sudah melewati beberapa bulan, mereka sudah melihat kesiapan untuk dokter yang ada atau supply yang sudah mulai ada. Jadi dari situ kalau untuk di Switzerland diperkirakan karena persiapan itu ada, makanya dibuka dan masyarakatnya patuh untuk menjaga protokoler yang dihimbau oleh pemerintah. Jadi kita itu disiplin, dalam arti penduduknya itu sangat disiplin, walaupun sebelum pandemi sendiri sudah disiplin mereka. Jadi itu banyak membantu, karena pandemi ini yang sekarang kita hadapi harus ada kesertaan atau kontribusi dari masyarakat, itu besar sekali untuk memutuskan atau menurunkan pandemi atau penyebaran penyakit ini. Kalau tidak ada kesertaan dari masyarakat, itu akan sulit. Karena pemerintah walaupun membuat banyak rumah sakit atau mempunyai banyak dokter, tapi kalau masyarakat tidak ikut turut berkontribusi untuk menurunkan pandemi ini, penyakit ini akan berjalan terus di dalam, ya, walaupun hanya 1, 2, 3, ya, tapi terus akan ada. Jadi diperlukannya adalah kalau yang sakit harus di rumah, kalau mereka merasa ada simptom-simptom yang sudah dihimbau, ya, sebaiknya jangan keluar. Jadi ada tanggung jawab dari pribadi dan masyarakat untuk tidak ada penyebaran baru. Syukur alhamdulillah di Swiss semua berjalan lancar khususnya, ya. Dan di sini sudah diberikan semacam kewajiban untuk memakai masker juga. Jadi sekarang semua orang harus memakai masker kalau di dalam ruangan, khususnya di dalam transport publik. Sekarang yang sudah berjalan dengan normal, semua sudah bisa belanja kembali, beraktivitas kembali, berolahraga kembali, semua berjalan dengan lancar. Baik, jadi harus ada kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah, ya Pak Ludi, ya? Ya, karena itu dibutuhkan. Masyarakat itu kan bisa membantu untuk tidak ada penyebaran. Misalnya di satu building apartemen ada yang kena, berarti ya semua harus lockdown dulu sementara, gitu loh. Seperti di Beijing itu ada lagi kan kasus yang kemudian ada yang di pasar itu kan berapa ratus orang kan, dengan sendirinya mereka harus bekerja sama
untuk melihat siapa saja yang kena. Kalaupun kena kan ada yang mild, ada yang hanya simptom, ada yang memang sakit parah ya. Kalaupun itu ada, harusnya itu mereka harus langsung tidak menyebarkan ke orang lain. Itu penting. Kalau menyebarkan ke orang lain itu yang sangat sulit. Nah, kepadatan manusia itu kan banyak ya, dan ini penyakit ini tuh penyakit virus, bukan bakteri. Jadi kita mesti membedakan juga gitu loh. Harus dari virus ini dengan kalau orang bersin, nah, makanya distance itu sangat penting. Jadi misalnya di sini ada pertunjukan untuk musik apa segala macam. Sekarang dibuat sedemikian rupa untuk lebih beradaptasi dengan new normal ini gitu loh. Dan penyakit ini mungkin akan berjalan agak lama ya. Jadi kita harus menerima keadaan normal yang ada. Kita harus lebih kreatif dalam bentuk berkomunikasi, dalam bentuk beraktivitas dengan interaksi antara manusia dan manusia dengan menjaga protokol yang sudah dihimbau pemerintah. Itu sangat penting. Walaupun itu tidak ada penyakit misalnya di salah satu daerah, tetap aja kita menjaga kebersihan, menjaga selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan hidup yang normal seperti itu. Ya, tadi juga sudah dikatakan ada kebiasaan baru di masa new normal ini, seperti konser yang harus diadakannya juga harus beradaptasi, tidak bisa semua orang, banyak orang berkumpul dalam suatu tempat ya Pak ya. Nah, di Swiss sendiri, adakah kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat terkait new normal ini? Oh, banyak sekali kebiasaan yang new normal ini yang ada ya, seperti misalnya sekarang itu nomor satu, seluruh orang sekarang digital. Dulu kan tidak digital ya. Sekarang secara global dan nasional pun sudah digital. Berarti juga kebiasaan orang itu lebih mendampakkan melihat keseluruhan dunia digital. Yang dulunya mungkin orang tidak ada browsing Indonesia, sekarang ada banyak sekali orang browsing Indonesia. Itu salah satu positifnya. Yang kedua, kebiasaan sekarang orang ini karena konsumen itu kan berubah ya, dengan tata cara membeli, tata cara melihat barang, segala sesuatunya. Sekarang kebanyakan orang itu akan trennya itu lebih hidup sehat. Jadi karena mereka melihat pandemi ini adalah salah satu contoh, jadi peningkatan yang ada di new normal ini adalah mereka tuh lebih hati-hati membeli untuk makanan yang lebih baik, tidak hanya hidup yang misalnya kalau di sini kan banyak orang yang minum alkohol ya, sekarang mereka mengurangi bentuk yang kehidupan yang kurang sehat gitu ya. Dalam arti sekarang itu lebih banyak orang yang sangat tertarik membuat kehidupan yang lebih sehat. Karena itu normal, karena itu secara tidak sadar orang itu kan lockdown ya. Jadi kan lama-lama mereka memikirkan cuci tangan. Dulunya nggak pernah cuci tangan kan gitu kan. Sekarang setiap corner itu ada cuci tangan. Masuk toko cuci tangan. Mungkin di Indonesia juga sama ya. Iya. Nah, protokoler untuk jalan juga sama. Cuman di sini itu sangat dipatuhi sekali. Mau itu toko kecil atau toko besar, itu sama aja atau mall. Tapi itu udah menjadi satu kebiasaan yang baru. Selain yang kedua kebiasaan baru itu sekarang dibuat satu platform yang seperti misalnya dulu, kalau dulu kan kita harus membeli baju, kita harus melihat ya. Sekarang di dunia digital ini live streaming. Jadi si penjual itu memberikan bajunya dan kita langsung live streaming, ada yang komen, ada yang pesan, ada yang bilang ini kurang ini. Jadi lebih berkomunikasi seperti kita belanja di toko tapi melalui digital. Itu nomor satu. Yang kedua, di Swiss itu kan bukan seperti di Indonesia dalam arti penduduknya itu banyak yang hidup sendiri. Jadi punya anak, tidak punya suami atau tidak punya istri. Nah,
kesendirian ini kan sangat banyak orang yang mengarah ke depresi. Jadi well-being, ke apa sih namanya, tidak hanya badan sehat ya, tapi juga mempunyai pikiran yang sehat itu sangat diperlukan. Jadi sini sekarang ada kafe-kafe khusus yang membuat platform. Kalau mereka datang, mereka bisa chatting dengan satu sama lain, walaupun itu mereka sendiri-sendiri. Itu satu tren yang baru. Jadi mereka sudah datang ke misalnya makan, di situ udah ada satu laptop atau iPad, orang yang makan di situ bisa saling ngobrol, chat dulu ya, hanya chat. Jadi segala sesuatunya chat. Setelah kalau sudah chat terus mau berkenalan ya silakan berkenalan. Tapi ini bukan Tinder atau khususnya untuk anak-anak muda, bukan. Jadi ini memang hanya berbagi cerita masalah mengenai kehidupan selama lockdown. Misalnya jadi salah satu kan itu salah satu ajang pembicaraan chatting dari banyak. Jadi bukan untuk berdoa sih sebetulnya ya, tapi lebih untuk bersharing. Itu adalah satu yang sangat positif di Swiss, karena di Swiss itu sangat individualistik. Dalam arti, mungkin itu yang membantu menurunkan, tapi di lain pihak juga banyak tidak ada saling tolong-menolong. Jadi antara misalnya satu apartemen kita nggak kenal, itu bertahun-tahun kita hanya tidak bersapa. Tapi kalau di Indonesia kan ada sistem kekeluargaan. Kalau sudah kita berhidup bersebelahan. Nah di Swiss sekarang sudah ada tenggang rasa itu, sudah saling membantu itu sudah ada. Jadi di sini misalnya di apartemen saya ada ibu-ibu yang sudah tua, kita saling bantu. Jadinya itu jarang terjadi di Eropa. Sekarang jadi ada kita belajarnya dengan Asia, dari di Asia itu juga ada. Tapi di Asia mungkin atau di Afrika atau di negara lain yang dibutuhkan adalah kesadaran diri untuk mematuhi peraturan protokoler yang ada. Itu sangat penting sekali. Oke, di sana kan juga fasilitas umum sudah mulai dibuka ya Pak di masa new normal ini. Nah, tapi kan ini kan sudah memasuki musim liburan musim panas nih. Pasti kan Ya, harusnya ada berbagai tempat wisata yang dibuka. Tapi di masa new normal ini, apakah juga tempat pariwisata itu tetap dibuka namun dengan protokol kesehatan? ya tetap dibuka dan dianjurkan orang untuk tetap berliburan itu sangat ada, karena itu sangat penting untuk keadaan ekonomi yang harus kita bangkitkan juga ya. Nah, dan secara psikologis orang setelah 4 bulan lockdown itu pasti akan ingin keluar. Itu normal, itu adalah satu kemanusiaan yang jelas ya. Sebagai manusia kita perlu interaksi, kita perlu keluar, kita perlu bertemu secara fisik selain digital, karena sudah 4 bulan tidak ada keluar kan, jadi kita itu normal. Kalau orang di dalam terus-menerus kan pasti ada keinginan untuk berkeluar. Jadi keinginan itu ada. Bedanya sekarang itu mungkin banyak orang yang di Swiss akan pergi ke tempat-tempat pariwisata Swiss yang sebelumnya mereka tidak akan pergi. Nah, itu ada kebaikannya juga. Jadi orang Swiss ini banyak berliburnya ke negara lain untuk misalnya ke pantai ya. Tapi sekarang karena dengan COVID dan mereka itu sangat memikirkan kesehatan mereka selama berpariwisata atau berliburan, makanya dengan saat ini mereka memilih berliburan di dalam Swiss sendiri. Di dalam Swiss itu sendiri itu kan banyak tempat ya. Jadi mereka melihat, oh di sini kesempatannya saya untuk melihat negara saya sendiri. Jadi sekarang kebanyakan orang Perancis juga berlibur di Perancis, karena biasanya kan yang datang ke Perancis orang-orang asing. Orang Perancisnya pergi ke tempat lain, karena mereka nggak mau banyak turis kan. Nah sekarang kemungkinannya justru turis lokal akan banyak sekali memakai dan berliburan di negara itu sendiri. Dikarenakan orang masih ada bersikap waspada untuk pergi ke negara lain. Nah, disitulah dianjurkan agar mengeksplorasi tempat-tempat turistik yang ada untuk di masa liburan musim panas ini. Protokoler kesehatan tetap jalan. Misalnya kita di sini ada danau ya. Jadi juga dengan sendirinya orang tidak berkerumun kecuali mereka dalam bentuk satu keluarga sendiri. Berkerumun dalam arti berpiknik misalnya, berdekatan
semua mereka dengan sendirinya di sini sudah conscious, sudah tanpa sadar mereka tidak perlu dibilang mereka mengerjakan itu sendiri. Jadi mereka cuci tangan sendiri. Jadi kesadaran diri dari masyarakat sudah tinggi. Makanya walaupun di tempat-tempat berliburan yang ada, mereka akan tetap lebih waspada. Menjaga, iya. Nah, untuk di Swiss sendiri nih Pak, apakah juga udah dibuka kembali untuk turis-turis asing misalkan dari luar negeri sendiri? Mungkin itu bertahap ya dari keberadaan negara itu sendiri. Dan itu biasanya melalui perjanjian antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri yang lain. Dengan sendirinya negara yang seperti Amerika masih belum boleh masuk karena angka menaik terus. Swedia angkanya menaik terus juga. Jadi kalau misalnya negara Swiss itu sendiri mungkin membuka awal tahap adalah negara-negara dari Eropa misalnya. Karena kenapa itu bisa lebih penting? Karena untuk repatriasi juga lebih gampang gitu loh kalau diperlukan, ya kan? Dan untuk ada verifikasi nanti kalau memang orang ini ada lebih gampang juga karena di dalam Eropa kan mereka tinggal menanyakan ke negara tersebut mengenai situasi dari individu ini sendiri. Jadi sudah mulai dibuka pelan-pelan ya, tapi tidak seluruh negara. Jadi itu bertahap. Semua negara juga bertahap. Jadi kayak United Kingdom mereka masih tutup, Cina mereka masih tutup. Tapi kalau negara-negara Eropa lainnya yang ada, terkecuali kalau itu mereka adalah seorang diplomat. Jadi mereka ada perwakilan pemerintah, mereka bisa masuk. Jadi mereka itu misalnya orang kedutaan, orang itu dengan sendirinya sudah ada perjanjian khusus untuk pekerja-pekerja diplomat dari Kementerian Luar Negeri yang mungkin ditempatkan di sini. Jadi itu sudah mulai keluar, sudah mulai ke beberapa negara. Sendirinya negara-negara ini, semua negara saya rasa, tidak hanya Switzerland, semua negara itu akan melihat perkembangan dunia, melihat perkembangan di region juga, melihat perkembangan di dalam negeri juga. Apakah kita siap menerima segitu banyak turis yang baru akan datang misalnya. Kalaupun ada, apa solusinya? Itu harus dibahas. Nah, kebetulan Swiss itu melihat persiapan solusi itu sudah ada. Jadi mereka sudah siapkan. Kalau sampai rumah sakit harus ada, kalau sampai repatriasi harus ada, kalau sampai pengobatan yang harus dikerjakan harus ada juga intervensi. Nah, ini kan sudah tahap masa new normal. Tapi kan juga pasti harus ada antisipasi mengenai gelombang kedua COVID. Dan bagaimana antisipasi WHO sendiri untuk gelombang kedua COVID ini, Pak Ludi? Ya, nah gelombang kedua COVID itu kan diperkirakan tidak, ini kan hanya perkiraan dari saintifik ya. Kemungkinan negara yang sangat terisolasi dan tidak terekspos dari banyaknya orang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, itu kemungkinan akan dampaknya masih sedikit. Tapi kalau negara yang sudah terkena pandemi, berarti sirkulasi dari virus itu sendiri kemungkinan ada. Nah, sebagai saintifik itu harus melihat kemungkinan itu harus disesuaikan dengan antisipasi dari tindakan pemerintah. Nah, WHO sendiri melihat perkembangan ini dengan adanya antisipasi yang ada. Seperti misalnya kita berakselerasi mengenai uji coba vaksin, uji coba obat, uji coba detection diagnostik ya, tes diagnostik yang sudah ada. Dan ini adalah berarti WHO sudah mengantisipasikan kerjasama dengan seluruh negara untuk berakselerasi mengenai vaksin, drug, dan terapeutik. Jadi kita sudah mempunyai paling tidak salah satu jawaban mengenai pandemi itu. Walaupun vaksin itu belum ada. Karena kompleks ya, penyakit ini sangat banyak sekali strain virus atau spesimennya itu masih harus diuji coba dan keselamatan untuk penggunaan terhadap manusia juga harus diuji coba dulu. Nah, penyakit yang biasa saja harus melewati paling tidak 2 tahun. Tapi kita sudah mempercepat hal ini
biasanya kan sangat birokrasi untuk memasukkan salah satu obat baru di dalam pasar ya. Tapi sekarang segala birokrasi itu karena ini adalah emergency. Jadi setiap negara sudah setuju itu. Nah, selain setuju, mereka juga banyak negara berinovasi. Indonesia sendiri banyak inovasinya. Kementerian Menristek itu ya sangat memajukan mengenai inovasi-inovasi yang ada. Inovasi itu tidak perlu mahal. Inovasi itu bisa aja berbentuk sederhana, gitu kan? Tapi ya itu mengadaptasikan inovasi ini dengan ke protokol untuk the new normal ini. Nah, the new normal ini harus kita terima dengan lapang dada karena memang masih keadaan dunia ini dalam arti masih ada fragile sedikit ya mengenai COVID ini. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena memang virus ini baru. Jadi kita pun belajar sambil mengintervensikan penyakit ini. Jadi dengan adanya second wave, kami percaya sebagai WHO bahwa banyak negara sudah memikirkan kemungkinan dan solusi yang ada itu apa. Yang kedua, kita juga mengakselerasikan mengenai vaksin development, mengenai diagnostik, mengenai drugs. Ya, itu sudah dipikirkan. Dipikirkan lebih jauh lagi, kalau negara miskin itu bagaimana? Berarti kebutuhan untuk membeli kan tidak ada ya. Berarti dipikirkan juga bagaimana membantu negara-negara ini, semua negara yang tidak dalam kategori di World Bank, itu adalah negara yang low income countries gitu loh. Nah, low income countries ini sekarang akan dibantu oleh Gavi untuk agar seluruh bentuk obat-obat, vaksin atau diagnostik, alat diagnostik yang ada itu akan mempunyai kesempatan dan akses untuk mempunyai obat-obat tersebut, negara apapun. Nah, itu sekarang diatur oleh Gavi untuk kita bantu secara finansial. Kita juga membantu teknik-teknis yang ada. Guide itu sudah kita WHO sudah mengeluarkan banyak sekali guide, tapi ini kan penyakit ini kita harus monitor evolusinya ini seperti apa, apakah ada mutasi atau tidak. Berarti ya WHO juga bisa mengantisipasi, tapi kan kadang-kadang yang kita antisipasikan tidak yang terjadi. Jadi tetap saja kita tetap berwaspada agar di second wave ini tidak ada banyak yang meninggal atau death ya. Paling tidak keberadaan rumah sakit karena kebanyakan negara menurun, berarti tempat sudah ada. Jadi tidak harus rebutan atau seperti apa. Nah, untuk hal itu kita harus bekerja sama dengan pemerintah pemerintah dari banyak negara. Di dalam pemerintah kita harus meningkatkan koordinasi lintas sektor tersebut. Karena setiap kementerian memberikan kontribusi sendiri. Seperti Menristek itu kan inovasinya yang dia pikirkan. Tapi protokoler kesehatan datang dari Menteri Kesehatan. Nah, seperti itu harus ada ruang lingkup kerjasama yang cukup ketat. Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, mereka memikirkan bagaimana ekonomi dalam negeri itu berjalan dengan lancar. Nah, itu kan diperlukan salah satu introducing policy yang baru, atau kerjasama yang memungkinkan agar konsumen itu tetap mempunyai akses dan vaksin, drugs yang kita buat, yang kita inisiatifkan, bukan kita buat ya, WHO tidak membuat obat. Itu adalah menjadi public goods. Jadi kalau ini menjadi public goods kan berarti harus ada akses, tidak komersial lah, karena ini sangat emergency. Kami juga bekerja sama dengan negara to make sure dari kebutuhan yang mereka ada mengenai supply juga diantisipasikan agar bisa menolong kebanyakan orang tersebut. Karena testing itu di second wave itu sangat penting sekali. Baik, yang terakhir Pak Ludi. Nah, adakah langkah-langkah yang dinilai WHO ini sangat efektif atau lebih efektif daripada langkah lain untuk memulai masa new normal di suatu negara? Setiap negara itu, kita kan WHO itu memberikan
kebijakan global, standarisasi global mengenai pandemi. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah dari new normal ini. Yang dibilang new normal di Indonesia belum tentu new normal di negara lain. Misalnya, new normal di Indonesia itu kita sembahyang Jumat. Tapi kalau di new normal di Thailand itu mereka Buddhis kan, jadi mereka punya cara juga beda. Nah, new normal ini, standar yang kita keluarkan ini harus diadaptasi melalui lokal culture dan lokal kebutuhan lokal itu sendiri. Nah, itu kita harus tergantung dengan banyak pemerintah. Kita harus ada kolaborasi dengan pemerintah yang ada di seluruh dunia ini ya. Nah, itu tidak bisa disamakan antara Indonesia. Indonesia itu salah satu yang kompleks karena kepulauan nomor satu, kedua kesukuannya itu beda-beda. Jadi apa yang misalnya sukses di Pulau Jawa belum tentu sukses di Manado kan? Nah, di situ diperlukanlah salah satu adaptasi yang lebih bisa diterima oleh masyarakat lokal tersebut. Jadi kebijakan yang kita akan antisipasi ini adalah bagaimana untuk recovery-nya. Kalaupun recovery itu sudah mulai jalan, bagaimana kita harus memikirkan sustainability. Apa ya sustainability? Sustainability ya. Sustainability dari pemerintah ini kemana gitu loh. Persiapannya ini kemana kalau misalnya harus ada. Jadi screening di dalam airport itu sangat penting. Berarti misalnya movement of people itu sangat penting ya, movement di dalam satu negara. Dan itu saya rasa kebijaksanaan itu surveillance-nya harus jalan. Itu sudah jalan. Mungkin kita tingkatkan lagi dengan bentuk yang lebih terkoordinir. Karena itu normal di dalam masa panik ini, kebanyakan kan tidak ada koordinasi yang cukup maksimal. Sekarang kita maksimalkan. Untuk kedepannya kita harus, kita harus menerima bahwa pandemi itu akan kemungkinan tetap ada. Dan kemungkinan bukan COVID lagi, penyakit lain. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ya itulah dari penyakit manusia penyakit binatang yang masuk ke manusia. Nah, balik lagi ke dalam environmental ekologi yang sekarang ini sangat fragile gitu loh. Itu environmentalnya kan sangat fragile. Jadi itu betul. Inilah dampak-dampaknya salah satu. Karena yang dulunya penyakit binatang itu tidak pernah bisa masuk ke manusia. Sekarang kita makin tipis gitu istilahnya ya, makin dekat. Nah, berarti itu harus ada protokoler baru. Nah, protokoler itu membutuhkan satu peraturan baru. Peraturan baru itu harus membutuhkan policy. Jadi kita harus melihat bahwa health emergency preparedness atau health security preparedness itu harus masuk national priority atau national policy. Nah, dulu belum ada hal tersebut. Jadi policy untuk keuangan karena gara-gara pandemi, biasanya kan kalau misalnya ada resesi, itu biasanya dari faktor keuangan dalam arti faktor kredit, gitu biasanya ya. Tapi ini kan pandemi, bukan karena kredit, bukan karena orang tidak bisa bayar, tapi orang tidak bisa keluar. Itu salah satu yang baru. Jadi kita kerjasama dengan banyak pemerintah negara-negara dengan Kementerian Keuangan. Kita harus memikirkan polisi apa. Berarti kontingensinya, jadi kontingensi itu semacam kontingensi ya. Kontingensi itu harus ada dari bentuk stimulus package, liquidity-nya jalan, itu salah satunya ya. Dan yang kedua, fasilitas-fasilitas kesehatan itu sekarang harus dipikirkan, sangat-sangat harus dipikirkan keberadaannya, dan akses orang masuk untuk rumah sakit itu sangat diperlukan sekali. Jadi mungkin ke depannya kita mengarah ke sana, tapi kita kan harus bertahap dengan apa yang kita bisa kerjakan sekarang, apa sukses yang ada di negara yang bisa kita terapkan di negara lain, bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk memaintain atau membuat persiapan untuk kedepannya pandemi itu akan lebih kuat.
Jadi tidak banyak tergantung dengan istilahnya gini loh, kadang-kadang pandemi ada, setelah pandemi orang lupa. Nah itu mudah-mudahan kita selalu waspada. Berarti kan segala sesuatu kalau sudah kita pengalaman, kita sudah tahu apa yang kita kerjakan. Oh berarti tidak keluar. Oh berarti hotel akan tutup. Oh berarti restoran akan tutup. Nah, marilah kita berpikir, dan WHO ini memikirkan untuk mencari solusi yang terbaik. Kita banyak menyupport negara-negara untuk adaptasi yang khusus untuk negara tersebut. Karena di Pasifik itu bukan hal yang paling penting itu air. Mereka nggak punya air. Itu salah satu contohnya ya. Berarti kita sekarang memikirkan, wah air itu harus ada di setiap rumah. Jadi tidak hanya di satu tempat, orang baru ambil gitu kan. Nah itu salah satu tantangan untuk kedepannya, berarti sudah waktunya kita itu untuk membuat hal-hal yang public goods yang bisa masyarakat menerima. Jadi misalnya di setiap daerah atau desa ada kecamatan harus sudah punya grup koordinasi siaga. Itu kan salah satu kemungkinan yang kita bisa kerjakan gitu. Baik, jika ditarik benang merah atau kita tarik kesimpulan dalam pembicaraan kita kali ini, untuk memulai masa new normal itu harus ada koordinasi dulu dari pemerintah dan juga kerjasama dari masyarakat. Tentu saja dengan didukung data-data untuk penurunan jumlah kasus, dan juga untuk memulai suatu masa new normal di negara lain, kebijakan dari pusat harus juga dapat diadaptasi di lokal, begitu Pak Ludi. Ya, betul sekali. Dan kemudian untuk dipikirkan bahwa persiapan terhadap datang untuk pandemi itu harus diakui sebagai prioritas utama dari negara manapun. Sebab ini seperti tsunami kan, datang bisa tidak. Berarti kalau kita membangun kembali kota, kita membangun kembali ekonomi, kita kembali membangunkan bangsa, kita harus mengingatkan bahwa salah satu yang sangat memungkinkan dan menghambat perkembangan nasional adalah pandemi. Berarti segala sesuatu yang dibuat, entah itu jalan atau rumah sakit baru, harus kita pikirkan kemungkinan adanya nanti pandemi kembali. Berarti orang yang hilang pekerjaan, apa polisinya? Jadi kita harus di masa peace time, kalau tidak ada pandemi, coba kita pikirkan hal-hal tersebut. Karena itu perlu pada saat yang tidak disangka-sangka. Nah, dan kedua adalah kita harus membatasi antara penyakit binatang yang masuk ke manusia. Berarti itu adalah tindak laku dari kebersihan kita sendiri, dan juga bagaimana binatang itu dirawatnya. Kalau misalnya dirawatnya tempatnya sempit, ya ayamnya tempatnya ini, kemungkinan akan ada penyakit kan, gitu kan. Salah satu sakit ya jadi semua sakit binatangnya. Jadi diperlukan adalah ada satu kebijaksanaan lintas sektor yang bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ludi untuk meluangkan waktunya dan juga berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk Sobat Wiki sekalian. Saya pribadi dan juga tim dari Tribun News Wiki mengucapkan banyak terima kasih sekali. Terima kasih Pak Ludi. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, di sana siang ya Pak ya. Iya. Mari ya, salam buat semua ya. Ya, terima kasih. Mari. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Ludi mengenai masa new normal di Swiss dan bagaimana WHO mengantisipasi datangnya gelombang kedua COVID-19. Semoga informasi tadi berguna bagi Sobat Wiki sekalian, dan jangan lupa nantikan Wiki Overseas yang selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.